Selamat malam pemirsa, Bisnis kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Malam ini kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang aktual dan terpercaya. Bersama saya Aska Fareza Dan saya Yolananda Elvina, kami akan menghadirkan kabar terkini. Berikut berita selengkapnya. Berita pertama datang dari sepak bola tanah air Indonesia. Piala Dunia U20 resmi gagal diselenggarakan di Indonesia. Salah satu yang menjadi penyebab kegagalan Indonesia diduga akibat para pejabat yang menolak kedatangan tim nasional Israel ke Indonesia. Batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia disesalkan banyak pihak, terutama kalangan masyarakat. Perasaannya sangat kecewa sekali karena seharusnya Indonesia sudah mendunia, tapi ternyata gara-gara gagal menjadi tuan rumah, maka kesempatan untuk berpromosi lebih tinggi itu pupus sudah begitu. Itu hanya memberitahu kepada PSSI, federasi, ya. Cuman kadang-kadang kan orang Indonesia itu kan super kepo, ya, super kepo. Jadi seolah-olah kita semua tahu informasi dari FIFA bocor lewat media sosial, dianggapnya itu keputusan. Termasuk beberapa hal menyangkut masalah regulasi. FIFA itu akan mengeluarkan regulasi tentang peraturan permainan, law of the game, itu bulan Juli Agustus. Itu sudah keluar. Berita selanjutnya datang dari kota Yogyakarta. Pada Minggu 4 Mei 2023, terjadi kerusuhan antara pihak perguruan silat Persaudaraan Setia Hati (RAT) atau disebut PSHT dengan kelompok supporter tim sepak bola PSIM Yogyakarta. Kerusuhan ini terjadi di sepanjang jalan Taman Siswa sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Evakuasi ratusan pesilat yang terjebak di kawasan pendopo Taman Siswa, Kota Yogyakarta, dilakukan hingga dini hari dengan pengawalan ketat petugas. Kerusuhan tersebut dipicu aksi pengeroyokan oleh Oknum Brajamusti terhadap anggota PSHT karena tidak terima ditegur membunyikan musik yang terlalu keras di Parangtritis pada Minggu 28 Mei 2023 kemarin. Ada supporter salah satu klub mau kan ada musik di sana kalau nggak salah ya, ada musik, dan karena terlalu bising atau terlalu malam, tegur dengan bulan salah satu bulan seperti itu. Akhirnya mungkin dari media sosial itu digoreng, mempengaruhi dari salah satu kelompok bangsa. Penyebab awalnya itu ya di Bantul itu, kemudian penyebab kerusuhan dan keputusan yang di itu ada kesempatan untuk digoreng suatu masalah yang besar. Kita ke kabar selanjutnya. Pemirsa, Maguwarjo Football Park yang berada di Jalan Selokan Mataram, Kabupaten Sleman disegel oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses penyegelan ini terjadi pada Kamis 22 Juni 2023 kemarin. Satpol PP DIY melakukan penyegelan terhadap bangunan Maguwarjo Football Park dan Pangerani Versailles yang dibangun di atas tanah kas desa di dua tempat usaha tersebut. Penyegelan tersebut terjadi karena tempat usaha yang belum mengantongi izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Memang benar bahwa tanah yang ada yang mereka pakai itu adalah tanah desa atau tanah desa. Kemudian sesuai dengan ketentuan bahwa penggunaan tanah desa sesuai dengan peraturan Gubernur 34 tahun 2017 tentang pengelolaan tanah desa, maka harus memiliki izin. Nah, izin penggunaan itu adalah dengan izin Gubernur, baru kemudian bisa dilakukan pengelolaan atau penggunaan atau sewa oleh operator. Pemirsa, Masjid Jogokarian yang berada di Jalan Jogokarian, Kecamatan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, menggelar perayaan Idul Adha yang dihadiri oleh ratusan warga. Setiap tahun Masjid Jogokarian menjadi pusat penyembelihan hewan kurban oleh warga Kecamatan Menteri Jeron.
Berdasarkan pantauan lapangan, nampak kemeriahan berlangsung dalam proses ritual penyembelihan hewan kurban di Masjid Jogokarian. Tercatat penyembelihan hewan kurban di Masjid Jogokarian terdiri dari 51 ekor sapi dan 36 ekor kambing. Ya, yang jelas kan apa namanya kita melaksanakan itu kan berdasarkan jalurnya. Ya, jadi yang utama itu bagaimana kita memastikan penyelenggaraan itu tadi ya, kemudian dari pembelian hewannya, bicara ya, kemudian penyembelihannya kita tidak yang sayang saja, orang-orangnya tidak sertifikasi penyembelih ya. Nah, dengan itu sendirinya nanti ketika tim itu termasuk kerjaannya bisa terkoordinir baik, itu hasilnya pasti akan baik. Tahun ini total sapi ada 52, kambingnya 45. Pemirsa, gempa dengan kekuatan 6,4 skala Richter mengguncang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.57 waktu Indonesia bagian Barat. Gempa tersebut diketahui berpusat pada jarak 87 km barat daya Kabupaten Bantul. Diklaim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tidak berpotensi tsunami. Namun, akibat gempa tersebut, belasan rumah warga yang berada di sekitaran Kabupaten Bantul terdampak dengan mengalami kerusakan. Belasan rumah di Kabupaten Bantul terpantau mengalami roboh. Salah satu rumah yang terdampak berada di Dusun Bangen, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Kerugian yang dialami karena gempa Iya, adalah tembok roboh dengan ya alat masak roboh. Ada lempengan aktif ya, di situ ada tumbukan lempeng antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Jadi memang di situ ada salah satu lempeng aktif. Jadi karena di selatan Jawa itu ada tumbukan lempeng yang aktif, itu maka menyebabkan gempa pada jam tersebut. Gempa tersebut terasa sampai di sekitaran Jogja dan Jawa Tengah ya. Ini setelah kita menerima laporan dari beberapa sumber, itu dampak gempa bumi tersebut adalah dirasakan di Kulon Progo, Bantul, Nganjuk, Kebumen, Ponorogo dengan skala intensitas 4 mmi. Pemirsa, Big News akan kembali hadir setelah pariwara berikut ini. Bagus tuh gantungan kunci. Iya dong. Beli di mana? Gua beli di Puffy Puff nih. Lu mau nggak? Boleh? Oke, gua masih ada satu nih. Nih buat lu. Bisa tuh di gantungan mau kunci motor buat. Aku pasang ya? Ya boleh. Pemirsa, pada tahun 2022 tercatat ada 851 kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
Jumlah ini naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 766 kasus. Tentunya, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Sudah bukan rahasia umum lagi, narkoba memiliki efek yang berbahaya pada manusia. Beberapa penelitian mengungkapkan bahaya serius yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan mental. Hasil riset menunjukkan bahwa penggunaan narkoba secara berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada fungsi otak, menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, dan bahkan psikosis. Bahan kimia dalam narkoba dapat mengganggu sistem pusat saraf, mengganggu keseimbangan neurotransmitter penting dalam otak, menghasilkan perubahan perilaku yang merugikan manusia itu sendiri. Yang pertama saya mengenal narkoba itu dari teman-teman kampung. Saya ikut nongkrong di situ, terus teman-teman pada pakai semua. Terus saat itu juga saya lagi banyak masalah, jadinya saya memutuskan untuk ikut memakai barang tersebut untuk menghilangkan semua isi kepala. Sangat berpengaruh, soalnya teman saya yang jual, jadi saya bisa dapat barang dengan mudah, terus banyak teman yang ngajak, terus saat itu kan harganya masih untuk kantong pelajar masih bisa dijangkau lah. Saya memutuskan untuk berhenti itu karena udah nggak jelas lah jadi orang, udah ngomong belibet, badan jadi kurus kerontang, kering kerontang. Jadi saya memutuskan untuk berhenti karena ya itu, saya udah nggak jelas. Mungkin enggak, soalnya aku jarang di rumah. Mungkin ke rumah cuma tidur, bangun dah nggak di rumah lagi. Jadi orang tua nggak lihat aku kayak gimana tuh, nggak tahu tuh. Ya itu teman-teman pada ngubungin saya, terus pas saya ada masalah juga saat itu. Saya jadi pengen coba lagi, tapi saya udah memantapkan hati aja, udah kalau mau berhenti ya udah berhenti. Terus saya putus semua jalan komunikasi. Mungkin kalau menyibukkan diri itu kalau kerja enggak sih, cuma ya nongkrong, tapi udah beda tongkrongan, beda orang, lebih nongkrong ke tempat yang lebih aman lah, sama main mungkin liburan kemana. Mungkin cuma ya sebatas kata-kata aja, cuma udah jangan coba itu lagi, itu udah merusak hidupmu lah, kayak gitulah. Coba dari temen, cuma dari sekedar kata-kata sama perlakuan lah mungkin. Aku juga udah lupa ya soalnya. Paksaan untuk berhenti? Kalau itu enggak sih, enggak ada paksaan, tapi lebih dinasihatin lah, kayak gitulah. Kenali diri sendirilah. Kalau ada masalah ya cerita aja ke temenmu lah, ke orang tua lah, ke pacarmu nak duwe. Nah, pokoknya jangan sama jauhi teman-teman yang ngajak pakai kayak gitu. Kalau banyak masalah ya jangan kembali ke barang-barang itu. Soalnya kalau kamu punya masalah dan pakai barang-barang itu, nanti pembawaanmu kan juga beda. Entah itu jadi emosian lah, apa gimana, kan nanti cuma nambah masalah juga. Kalau Anda udah sadar dari
efek obat-obat tersebut, Anda lebih nyesel lah. Soalnya cuma nambah masalah. Ntar nggak tahu kalau ditangkap lah, ada gerbekan lah. Tuh, pikirin juga masa depanmu. Dampak penggunaan narkoba terhadap remaja sangatlah serius. Selain mengganggu kesehatan fisik dengan kerusakan organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan otak, narkoba juga mempengaruhi kesehatan mental dan emosional remaja. Selain itu, penggunaan narkoba juga berdampak negatif pada kehidupan sosial remaja, merusak hubungan dengan keluarga dan teman-teman, serta mengganggu kinerja sekolah atau pekerjaan. Mencegah penggunaan narkoba pada remaja penting untuk melindungi masa depan mereka dan memastikan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Jadi yang jelas narkotika apabila disalahgunakan, ya narkoba masuk dalamnya narkotika apabila disalahgunakan dia akan merusak organ-organ penting dari tubuh seperti saraf, ya, jantung, ya, ginjal dan lain-lain, ya, lambung. Itu tentu akan segera nampak gangguan terhadap organ-organ penting tubuh itu, ya, kerusakan pada organ-organ penting. Jadi narkoba pada umumnya itu membuat seseorang itu mengalami perubahan perilaku ke arah yang negatif, ya, yang tadinya jujur misalnya kemudian menjadi bohong gitu, ya, yang tadinya tidak suka mengambil sesuatu barang milik orang lain atau milik keluarga menjadi suka mengambil gitu, ya, dan yang tadinya ceria dan sebagainya bisa berubah menjadi bengong, suka bengong dan lain-lain. Iya, sangat penting, ya, sangat penting. Jadi pengguna narkoba itu kalau dia hanya menggunakan untuk dirinya sendiri, candu tapi untuk dirinya sendiri, dia bukan pengedar, sebenarnya hukum, ya, itu memberikan kesempatan dia untuk melakukan rehabilitasi secara sukarela tanpa harus berurusan dengan proses hukum. Iya, ya, jadi di Undang-Undang 35 ya, itu memberikan amanah seperti itu, ya, para pecandu dan penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi. Jadi cukup, ya, para pengguna ini melaporkan dirinya atau menginformasikan bahwa dirinya adalah pecandu, kemudian minta untuk direhabilitasi. Kemana itu? Ke fasilitas-fasilitas klinik, kemudian puskesmas, rumah sakit yang memiliki layanan rehabilitasi, termasuk kliniknya BNN, ya, BNN Yogyakarta, ya. Ya, jadi di BNN ini ada bidang atau fungsi, yaitu fungsi rehabilitasi, ya. Ini memang memberikan fasilitasi dan asistensi atau pendampingan kepada para pecandu narkoba, mulai dari pertama kenali mereka yang pecandu tadi di tengah-tengah masyarakat, ya, kemudian memotivasi mereka untuk lapor diri, minta direhabilitasi tadi, ya. Oke, setelah direhabilitasi, ya, selesai, terputus dan kecanduan, artinya dia sudah tidak kecanduan lagi, ya, itu kita masih punya program yang namanya pasca rehab. Ya, ketika pasca rehab itu BNN masih melakukan pendampingan untuk memastikan dia tidak relapse atau kembali menjadi pecandu. Karena para pecandu itu juga beresiko, ya, untuk kembali menjadi pecandu lagi kalau, ya, tidak mendapatkan kondisi atau support dari lingkungannya, utamanya keluarga dan masyarakat sekitarnya. Nah, ini BNN memberikan pendampingan, ya, kegiatan pasca rehab. Itu peran kita. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh generasi yang terjerat dalam lingkaran narkoba tidak dapat diukur semata-mata melalui angka. Masa depan menerus bangsa pun terancam. Oleh karena itu, masyarakat dengan penuh harap menantikan upaya sungguh-sungguh dari pihak negara dalam menangani permasalahan peredaran narkoba. Tidak hanya berfokus pada upaya pemberantasan semata,
namun juga mengoptimalkan langkah-langkah pemulihan rehabilitas serta tindakan preventif yang diperlukan. Pemirsa, Big News akan kembali hadir setelah pariwara berikut ini. Molding and shaping and developing your ideas and your craft so that when it's time for you to make your rounds, you gon' fly. Masih di Big News pemirsa, bagi Anda yang tengah berlibur ke Yogyakarta, kami punya rekomendasi tempat wisata yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Suraloka Zoo terletak di daerah kaki Gunung Merapi, tepatnya di Jalan Boyong nomor 97 Kaliurang, Yogyakarta. Merupakan sebuah tempat wisata baru yang bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi akhir pekan Anda. Dengan mengusung konsep yang menggabungkan pendidikan dan hiburan, Suraloka Zoo menawarkan beragam wahana menarik bagi para pengunjung. Hanya dengan membayar tiket seharga Rp30.000, Anda dapat menikmati berbagai koleksi satwa dari seluruh dunia. Mulai dari rusa totol India, kambing ceko, ayam kapas, pygmy, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, hadirnya kolam mini dan air mancur akan membuat siapapun betah saat berkunjung. Saya tertarik karena memang saya punya anak kecil, jadi saya dengar tempatnya memang ramah untuk anak, makanya saya kesini gitu loh. Secara tempat lumayan enak, kemudian untuk fasilitas kebetulan saya belum banyak menjelajahi tempat di sini, jadi untuk hewan-hewannya sih kayaknya sudah lumayan, tapi masih terbatas gitu loh. Oke, untuk Suraloka sendiri kita dibangun itu di tahun 2001 di bulan Desember, Mas. Jadi kita opening di 2001 Desember 2001 itu kita opening untuk pembukaan Suraloka Zoo ini. Untuk Suraloka sendiri kita menyajikan berbagai macam jenis wahana dan juga satwa, Mas. Ya, jadi di sini para pengunjung bisa menikmati satwa dan juga bisa beredukasi ataupun berrekreasi. Ya, seperti itu, Mas. Jadi bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik mengunjungi Suraloka Zoo ini? Setelah tadi kami mengajak Anda untuk berwisata, kali ini kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi salah satu kuliner di Yogyakarta. Kami akan membawa Anda ke sebuah hidangan yang unik dan tentunya lezat, yaitu warung makan sop dan sate Pak Bayu. Penasaran? Mari kita simak lebih lanjut. Halo pemirsa, saya sedang berada di warung sop dan sate Pak Bayu. Saya akan mengajak kalian untuk mencoba menu-menu yang unik yang ada di sini. Mari ikuti saya. Terletak di Jalan Yudhistiro nomor 2, Palgading, Sidoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Rumah makan ini menyediakan berbagai macam menu olahan daging sapi yang dikenal lezat dan khas dengan porsi yang lebih besar, tak dinosaurus. Dengan harga yang relatif terjangkau, warung serba sapi ini memberikan porsi yang luar biasa, apalagi kita menyantap hidangan ini di tengah suasana alam. Apa yang membuat kakak tertarik untuk berkunjung di sate sop Pak Bayu ya, Kak? Oh, penasaran. Iya, viral kan di TikTok. Seberapa sering sih kakak
berkunjung di sini? Baru pertama kali dari Palembang ke sini. Terus menurut kakak dari varian menu di sini menu yang paling favorit apa nih kak? Dinosaurus yang gede. Iya. Dengan harga yang mungkin terjangkau atau? Itu terjangkau sih. Terjangkau ya menurut kakak. Untuk makanan kita menekankan ke porsi, jadi kita main ke porsi. Porsinya kita sediakan untuk pelanggan itu yang besar, jadi menarik perhatian. Terus kita juga cari bagian-bagian yang khusus, jadi mungkin di tempat lain agak sulit untuk mencari bagian-bagian tertentu. Pemirsa, Big News akan kembali sesaat lagi dengan kabar mengenai suasana dari Kampung Ramadan Jogokarian. Tetap bersama kami setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Hai kak, silahkan. Mau pesen apa kak? Biskotnya satu ya mas? Biskot satu. Mungkin kakaknya mau sekalian, ini kita ada pie brownies. Ini perpaduan antara coklat dan susu yang ditaburi kacang almond. Cocok untuk kakaknya kalau belum makan. Mungkin kakaknya mau? Iya, boleh kak. Mau berapa kak? Oke, nanti saya antar sekalian kopinya ya kak ya? Iya. Pemirsa, untuk melengkapi rekomendasi berbuka puasa Anda, kami akan mengajak Anda ke salah satu lokasi berburu takjil, yaitu di Kampung Ramadan Jogokarian, yang berlokasi di sepanjang Jalan Jogokarian, Kecamatan Menteri Ciron, Kota Yogyakarta. Setiap sore, Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri ribuan warga yang berburu takjil untuk berbuka puasa. Memasuki bulan suci Ramadan, Kampung Jogokarian Yogyakarta rutin menggelar Kampung Ramadan Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian merupakan jalanan kampung yang berubah menjadi sebuah pusat kegiatan Ramadan. Pada Ramadan tahun ini, Kampung Ramadan Jogokarian diramaikan sekitar 300 pedagang kuliner dan pengusaha UMKM. Keramaian Kampung Ramadan Jogokarian semakin padat menjelang waktu ngabuburit. Masyarakat banyak berburu kuliner untuk berbuka. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Angkatan Muda Muhammadiyah AMM Menteri Ciron menggelar pawai takbir di Kecamatan Menteri Ciron, Yogyakarta. Pawai takbir ini diikuti oleh kurang lebih dari 26 masjid di wilayah Kecamatan Menteri Ciron. Kemeriahan pawai takbir untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri ini merupakan rangkaian acara yang bertajuk Gema Takbir Istimewa Jilid 3 yang mengusung tema generasi yang membahagiakan. Pawai takbir dimeriahkan oleh ribuan peserta dari beberapa masjid yang ada di Kecamatan Menteri Ciron.
Daya tarik utama dari pawai ini adalah para peserta yang menggunakan kostum yang menarik seperti contohnya kostum robot hingga pakaian adat. Selain itu, ada juga berbagai maskot berupa replika sebuah masjid hingga Ka'bah yang dibawa oleh para peserta. Pawai ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Kecamatan Mantri Jeron sebagai wadah para kafilah atau remaja masjid untuk menyalurkan ide dan kreativitas dengan dibalut seruan takbir yang indah dan membahagiakan.